Halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Amora. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Bab 9. Masa lalu Saga dan Karina. Pagi itu, suasana di apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Fana duduk di meja makan dengan segelas teh hangat di hadapannya. Matanya menatap kosong keluar jendela, mengamati lalu lintas kota yang sibuk. Di seberangnya, Saga tengah membaca beberapa dokumen sambil sesekali menyeruput kopinya. Mereka belum banyak berbicara sejak tadi malam. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Fana, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Pernyataan Saga di pesta kemarin terus terngiang di benaknya. Apa maksudnya? Apakah itu berarti ia mulai berharga di mata Saga? Ataukah itu hanya kata-kata yang diucapkan Saga tanpa makna yang lebih dalam? Fana ingin bertanya, tetapi ia tidak tahu apakah ia siap untuk mendengar jawabannya. Saat Fana masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba saja ia menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu?" Kata sosok anonim itu dipesan. Jantung Fana berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya ia menerima pesan seperti ini. Beberapa hari terakhir, ia sering mendapat pesan aneh yang mengarah pada hubungannya dengan Saga. Tetapi kali ini, ada sebuah foto yang menyertai pesan itu. Fana langsung menahan napas saat melihatnya. Di dalam foto itu, ada Saga dan Karina sedang bersama. Mereka berdiri cukup dekat di depan sebuah restoran, seolah-olah sedang berbicara serius. Karina menatap Saga dengan ekspresi yang penuh makna, sementara pria itu terlihat tenang seperti biasa. Tak lama kemudian, Fana menerima sebuah pesan lain. "Mereka sudah bersama jauh sebelum kamu muncul dalam hidupnya. Kamu adalah sosok yang merusak hubungan mereka." Fana langsung menutup ponselnya, ia merasa hatinya mulai gelisah. Fana ingin mengabaikan pesan itu, tetapi perasaan gelisah mulai menyelimuti pikirannya. Apakah isi pesan ini benar? Apakah selama ini Fana hanya menjadi penghalang dalam hubungan mereka? Fana mencoba menenangkan pikirannya saat ia berangkat ke kampus. Ia memutuskan untuk tidak langsung mempercayai pesan anonim itu. Saat Fana tiba di kelas, matanya langsung mencari sosok Saga. Dan saat ia menemukannya, kejutan lain menantinya. Karina sedang berdiri di dekatnya. Mereka berbicara dengan suara pelan, ekspresi Karina terlihat lembut. Bahkan lebih lembut dari biasanya. Fana menggigit bibirnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi kata-kata dari pesan tadi terus bergema di kepalanya. "Mereka sudah bersama jauh sebelum kau muncul dalam hidupnya." Tanpa sadar, kedua tangan Fana mengepal di atas meja. Ia tidak ingin cemburu. Ia tidak ingin merasa terancam. Tetapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Hari itu, Fana merasa tidak fokus dalam kelas. Pikiran tentang Saga dan Karina terus menghantuinya. Akhirnya, saat waktu istirahat tiba, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia menunggu sampai Saga sendirian di kantornya sebelum akhirnya masuk ke dalam. Pria itu menatapnya dengan sedikit terkejut. "Fana, apa yang kamu lakukan di sini?" Fana mengunci pintu di belakangnya sebelum menatap Saga dengan serius. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya kepada Saga. Saga meletakkan dokumen di tangannya dan bertanya balik. "Apa itu?" Fana menarik napas dalam. "Apa kamu dan Karina pernah punya hubungan sebelum aku?" tanya Fana. Saga tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Tetapi reaksinya yang selanjutnya justru lebih membuat Fana bingung. Alih-alih menjawab langsung, Saga hanya menatapnya dengan ekspresi tenang. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu?" Saga bertanya balik. Fana menggigit bibirnya. "Aku hanya ingin tahu. Ada seseorang yang mengirimiku pesan anonim tentang kalian." Saga mengerutkan kening. "Pesan seperti apa?" Fana menunjukkan ponselnya, memperlihatkan foto yang tadi ia terima. Saga melihatnya selama beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas. "Kami hanya berbicara. Tidak ada yang lain."
Ucap Saga menjelaskan. Fana menatap Saga lekat-lekat. Tapi apa kalian pernah memiliki suatu hubungan sebelumnya? Saga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, Karina memang pernah menyukaiku, tapi aku tidak pernah membalas perasaannya. Aku selalu melihatnya sebagai rekan kerja, tidak lebih. Fana ingin mempercayainya. Tetapi ada sesuatu dalam suara Saga yang membuatnya ragu. Fana tidak puas hanya dengan jawaban dari Saga. Ia juga ingin mendengarnya langsung dari Karina. Saat istirahat siang, Fana menunggu di dekat kantor Karina untuk menunggu dosen wanita itu keluar. Dan saat Karina akhirnya muncul, Fana langsung mendekatinya. Bu Karina, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Fana. Karina tampak terkejut, tetapi ia segera tersenyum. Tentu saja, Fana. Ada apa? Fana menggigit bibirnya. Aku ingin tahu tentang hubunganmu dengan Saga. Karina tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia malah tersenyum kecil. Senyum yang membuat Fana semakin waspada. Kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Karina pelan. Fana mengangguk mantap. Karina menatapnya dengan ekspresi kasihan dan berkata, sebenarnya, aku dan Saga memang punya sejarah bersama. Kami sudah saling mengenal sejak lama. Fana bisa merasakan napasnya tercekat. Melihat ekspresi Fana itu membuat Karina melebarkan senyumannya. Tapi aku tidak akan mengatakan lebih dari itu. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, tanya saja pada suamimu. Kata-katanya menusuk Fana seperti belati. Karina kemudian melangkah pergi, meninggalkan Fana yang mematung di tempat. Malam terasa panjang bagi Fana. Berbaring di ranjang, ia terus menatap langit-langit kamar. Pikirannya berputar tanpa henti. Rasa ragu yang muncul sejak ia menerima pesan anonim itu semakin kuat setelah berbicara dengan Karina. Wanita itu tidak secara langsung mengatakan bahwa ia pernah memiliki hubungan dengan Saga. Tetapi kata-katanya mengandung makna yang cukup ambigu untuk membuat Fana resah. Saat Fana keluar dari kamarnya untuk mengambil minum, ia melihat Saga tengah tertidur di sofa ruang tengah. Wajah pria itu terlihat tenang, seolah-olah tidak ada beban yang mengganggu pikirannya. Persis seperti bayi kecil yang sedang terlelap. Fana ingin percaya pada kata-kata suaminya. Tetapi bagaimana jika ada sesuatu yang memang sedang Saga sembunyikan? Apakah ia hanya akan diam dan menerima semuanya begitu saja? Tidak. Ia harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Pagi harinya, Fana berangkat ke kampus lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung masuk ke kelas, melainkan menuju perpustakaan, tempat di mana Karina sering menghabiskan waktu sebelum jam mengajar dimulai. Dan benar saja, saat Fana tiba di sana, ternyata Karina sedang duduk di salah satu sudut ruangan sambil menatap layar laptopnya dengan serius. Fana menarik napas panjang sebelum akhirnya ia melangkah mendekat. Bu Karina. Panggil Fana. Karina menoleh, sedikit terkejut dengan kehadiran tak terduga Fana. Oh, Fana. Kamu datang pagi sekali. Ucap Karina sambil menutup laptopnya. Aku ingin bicara lagi. Ucap Fana tegas. Karina tersenyum kecil dan membalas, kamu ingin berbicara tentang Saga kan? Fana mengangguk, menahan emosinya agar tidak terlalu kelihatan. Karina menghela napas sebelum akhirnya berkata, baiklah, kamu boleh duduk. Fana pun menarik kursi dan duduk di hadapan wanita itu. Aku ingin tahu, seberapa dekat hubunganmu dengan Saga? Dan apa hubungan kalian di masa lalu? Tanya Fana seraya menatap Karina dengan tajam. Karina menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresinya terlihat santai. Kami berteman sejak lama. Lebih lama dari yang kamu kira. Kata Karina memulai ceritanya. Bisa dibilang, dulunya kami sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, Saga sampai khawatir jika aku sakit atau terluka. Sejak itulah aku menyukai Saga. Lanjut Karina sambil tersenyum penuh arti. Fana menelan ludah, ia merasa tenggorokannya seperti tercekat. Kali ini wajah Karina berubah sendu, lalu ia berkata, aku memang menyukai Saga.
Tapi dia tidak pernah melihatku lebih dari sekadar teman atau rekan kerja. Dan Saga semakin menjauhiku semenjak dia menikah denganmu. Fana terdiam. Mendengar cerita Karina membuat setitik rasa bersalah menjalar di hatinya. Lalu, kenapa kamu bersikap seolah-olah ada sesuatu di antara kalian? Tanya Fana penasaran. Karina menatapnya dengan sorot mata tajam lalu berkata, "Aku hanya ingin melihat seberapa besar kepercayaanmu pada Saga." Jawaban itu membuat Fana terdiam. Apakah selama ini Karina hanya mengujinya? Atau wanita itu sedang berbohong untuk mendapat kepercayaannya? Jangan terlalu mudah terpengaruh, Fana. Jika kamu memang mencintai Saga, maka kamu harus mempercayainya. Lanjut Karina dengan nada lembut. Sepulang dari kampus, Fana merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Kata-kata Karina terus berputar di kepalanya. Jika kamu memang mencintai Saga, maka kamu harus mempercayainya. Tetapi bagaimana ia bisa percaya jika Saga sendiri tidak pernah benar-benar terbuka padanya? Malam itu, saat mereka selesai makan malam, Fana akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Saga, ada yang ingin kubicarakan denganmu," ucap Fana. Wajahnya terlihat serius. Saga meletakkan gelasnya, lalu menatap Fana dengan bingung. "Apa itu?" Fana menatap matanya lekat-lekat. "Kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu dan Karina dulu sangat dekat?" Ekspresi Saga berubah sedikit lebih serius dan menjawab, "Apa maksudmu?" Fana menghela napas. "Aku sudah bicara dengannya. Dia bilang, dulu kalian sangat dekat dan kamu cukup peduli padanya." Saga mendengus pelan. Ia ingin membalas ucapan Fana, tapi gadis itu kembali berbicara. "Aku tidak marah," ucap Fana cepat. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu tidak pernah mengatakan apapun padaku?" Saga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Karena itu bukan sesuatu yang penting untuk dibahas." Fana merasakan dadanya memanas oleh emosi yang sulit dijelaskan. "Bukan sesuatu yang penting katamu," kata Fana sambil tersenyum miring. Saga menatapnya dengan mata tajam. "Aku tidak pernah memiliki hubungan romantis dengan Karina. Dia hanya teman dan rekan kerja. Jika aku tidak pernah membicarakannya, itu karena aku pikir tidak ada yang perlu dijelaskan." Fana menggigit bibirnya, mencoba menenangkan emosinya. "Tapi kamu tahu dia menyukaimu kan?" Saga mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa mengontrol perasaan orang lain." Fana menatap Saga, berusaha mencari kebenaran di dalam kedua matanya. Lalu, Fana pun bertanya sesuatu yang sudah lama mengganjal di hatinya. "Kenapa kamu menikah denganku, Saga?" tanya Fana di luar dugaan. Saga tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tetapi ia segera mengembalikan ekspresi tenangnya. "Kamu tahu alasannya?" jawab Saga. "Aku tahu kita menikah karena perjanjian keluarga. Tapi selain itu, apa tidak ada alasan lain?" balas Fana, nadanya sedikit bergetar. Saga tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang sulit ditebak. Tetapi pada akhirnya, Saga pun berkata, "Aku menikah denganmu karena aku tidak menolak perjanjian itu. Aku tidak pernah merasa keberatan." Jawaban itu membuat perasaan Fana semakin campur aduk. Itu bukan jawaban yang ia harapkan. Bukan jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Saga berkata, "Fana, kamu ingin percaya padaku atau tidak, itu terserah padamu. Tapi aku tidak akan mengulang hal yang sama berulang kali. Aku tidak memiliki hubungan dengan Karina. Dan aku tidak pernah memikirkan wanita lain selain kamu." Malam itu, Fana tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di balkon, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Kata-kata Saga terus bergema di kepalanya. Tetapi apakah itu berarti Saga benar-benar mencintainya? Ataukah itu kata-kata yang dilontarkan hanya untuk menenangkan hatinya? Untuk pertama kalinya, Fana merasa benar-benar bingung dengan perasaannya sendiri. Dulu, ia tidak peduli dengan pernikahan ini.
Dulu, ia menganggapnya hanya sebagai kewajiban. Tetapi sekarang, ia tidak ingin hanya menjadi istri yang ada di sisi Saga tanpa perasaan yang nyata. Fana ingin tahu, apakah Saga benar-benar mencintainya, atau ia masih menganggapnya sebagai istri dari pernikahan formalitas belaka?